efek dari seseorang. Kalau terjadi bullying tergantung pada bagaimana bullying itu keras sekali dengan beberapa orang, pas kena segi sensitifnya, dan bagaimana kepribadian dasarnya. Kalau dia orang yang kuat, mungkin tidak akan dibullying lagi karena dia mungkin lebih berani daripada orang yang melakukan bullying. Jadi ini sama seperti ya perkelahian lah. Perkelahian kalau dia kecil ya gampang dibully. Tapi yang kalau dia besar atau dia kecil tapi dia mempunyai tenaga kuat, dia mungkin akan melawan. Dan kalau lawannya lebih berat, perlawanannya lebih besar daripada bullying yang diberikan, maka dia tidak akan dibullying lagi. Dan efek pada dirinya juga otomatis kecil. Tapi kalau misalnya orang bullying terus rame-rame, ya efeknya jelas besar, dan dirinya juga mungkin dalam keadaan lemah mental, sedang ada masalah, dalam keluarganya juga ada masalah, kan jadi lain, jadi efeknya akan lain. Oke. Kalau bullying sendiri itu Bu, ada bullying secara verbal, terus secara mental juga gitu Bu? Ya, itu bisa dilakukan secara fisik, bisa dilakukan secara mental, verbal, semua itu bisa dilakukan. Oke. Tapi Bu, kalau misalnya bullying itu sampai menyebabkan orang meninggal gitu kan, itu seperti apa sih Bu tekanan yang dihadapi oleh si korban? Sekarang kita lihat meninggalnya itu harus kita lihat apakah sepenuhnya karena bullying. Bullying ini jelas mempengaruhi. Sama seperti orang sakit terus kita pukul, tapi dia orang sakit jantung, mungkin dia akan langsung meninggal. Tapi dia orang biasa tetap mempunyai pengaruh. Jadi kita lihat bahwa bullying itu sendiri sudah sesuatu yang negatif, berakibat negatif pada orang yang dibully. Tapi sekarang ada hal yang sampai seberapa jauh kekuatannya, sampai seberapa jauh bullyingnya, apakah terkena sesuatu yang sensitif pada dirinya, maka jelas dirasakan jauh lebih berat. Oke. Kalau untuk case kasus yang dokter bunuh diri karena dia dibully sama seniornya, dan ada kabar terbaru ternyata dia mendapatkan tekanan 40 juta sebulan diminta oleh senior, dan akhirnya dia sampai bunuh diri. Ini gimana sih Ibu melihatnya dan menanggapinya? Kita melihat dari kalau diri dia, kita kembali lagi sampai seberapa jauh dia dalam kesulitan keuangan. Lalu kita lihat lagi bagaimana fisiknya, apakah dia juga sedang dalam kondisi yang fisiknya lemah, lalu bagaimana psiki mentalnya, dan bagaimana bullying. Tapi saya lihat di sini lebih dari segi kok bullying itu sudah begitu meluas sampai pada level dokter, level sarjana, level S2 kok masih terjadi. Jadi sepertinya hal yang kok biasa-biasa saja, yang melakukan bullying itu seperti sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Jadi ini yang sebetulnya cukup berat ya, sampai cukup berat dalam segi moral masyarakat untuk melakukan bullying, dan begitu mudah, dan bahkan pada level yang tinggi, pada level pendidikan tinggi juga terjadi bullying yang cukup berat. Jelas kalau itu dibullying, maka kalau dia tidak tahan, ya bisa terjadi macam-macam ya. Oke Bu, tapi kalau bisa dibilang berarti secara mental bukan hanya korban yang mendapat tekanan mental sehingga pengen bunuh diri, si pelaku juga bisa terjadi ada mental yang terganggu nggak sih untuk membuli orang gitu? Pelakunya biasanya bukan mental untuk lebih ke arah menurut atau lebih merendah, tapi lebih ke arah sebaliknya. Sama seperti kita bandingkan orang yang memukul dan yang dipukul. Orang yang memukul dalam taraf mental yang jauh lebih keras, sehingga akhirnya dia lebih kebal dalam hal bullyingnya, karena dia melakukan bullyingnya, tapi bukan berarti mentalnya sehat. Kalau dia melakukan bullying, dia mentalnya juga tidak sehat. Oke, berarti sama-sama lebih besar mana nih Bu untuk sakitnya mental orang kita mungkin harus melihat bukan dari sakitnya saja, tapi siapa yang lebih salah.
Kalau misalkan bullying itu kan dilakukan terhadap orang lain. Kalau dia dibully, ya dia mungkin dalam keadaan mungkin kekurangan uang, terus saja mencari uang, apalagi dalam situasi di mana sekarang keuangan lebih sulit. Lalu kita lihat lagi dari mana dia harus mendapatkan uangnya. Kalau dia harus dapatkan uangnya dari kawannya, apakah kawannya tidak melawan? Apakah dia juga serba salah, dari atas dia ditekan, dari bawah juga ditekan untuk tidak melakukannya? Oke, bagaimana sih Bu mengatasi seharusnya gitu kalau kita terjadi pembulian seperti ini? Kan banyak orang yang tidak berani untuk berbicara, akhirnya mengambil jalan tempuh yang mematikan gitu kan. Sebetulnya problem mental secara keseluruhan ya. Kita lihat problem mental sekarang, terlalu banyak terjadi bullying, terlalu banyak penipuan, terlalu banyak macam-macam. Jadi lebih ke arah kesehatan mental dari masyarakat sudah terganggu dan akhirnya berakibat pada macam-macam. Bullying yang bisa kita lihat, mungkin sekarang orang lagi senang bullying, tapi kita juga bisa sebagian itu masuk ke badannya, dia sakit yang namanya psikosomatik, bisa juga dia sakit jiwa juga bertambah, jika bisa juga dia orang yang depresi. Jadi akibatnya ke macam-macam. Jadi jangan dilihat hanya dari satu segi. Kebetulan kali ini bullying, tapi tetap pengembaliannya adalah kita harus melihat memperbaiki problem mental yang ada di masyarakat.